Komunikasi adalah proses transfer informasi dari pembuat pesan ke penerima pesan. Dalam proses komunikasi, ada yang disebut dengan komunikasi yang efektif dan komunikasi tidak efektif. Komunikasi tidak efektif adalah komunikasi yang di dalamnya komunikator dan komunikan sama-sama mempunyai persepsi dan dipahami yang sama tentang suatu pesan tersebut. Komunikasi yang efektif dapat dipahami sebagai komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang lain. Perubahan sikap ini biasanya terlihat pada proses maupun pasca komunikasi. Tujuan dari komunikasi yang efektif ini adalah untuk memudahkan orang lain dalam memahami pesan yang disampaikan. Selain itu, juga untuk memudahkan orang lain dalam memahami pesan yang disampaikan oleh seorang pemberi pesan atau komunikator. Selain itu juga, komunikasi yang efektif juga bertujuan supaya informasi yang disampaikan dapat menimbulkan umpan balik dari si komunikan. Sebuah komunikasi dapat dikatakan efektif apabila 1. Pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh penerima. Yang kedua yaitu pesan yang disampaikan oleh pengirim dapat disetujui oleh penerima dan ditindaklanjuti dengan perbuatan yang diminati oleh pengirim. Yang ketiga, tidak ada hambatan yang berarti untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim. Contoh yang dapat kita lihat sehari-hari dalam komunikasi yang efektif. Contohnya, misal ada seorang mahasiswa dengan dosen yang sedang berkomunikasi. Mahasiswa tersebut masuk ke dalam ruangan dosen yang akan dia ajak untuk bimbingan tentang penelitian dia. Misal mahasiswanya masuk terus, maaf ibu mengganggu waktunya, saya namanya ini dari program studi ini angkatan 2018. Saya ingin menanyakan perihal proposal penelitian yang sudah saya buat. Apakah dari ibu sendiri sudah menyetujui proposal penelitian saya? Terus si dosennya menjawab, oh iya mbak, bentar saya baca-baca dulu proposalnya. Nah terus dari mahasiswanya bertanya, bagaimana ibu untuk usulan proposal saya ini, apakah dapat di ACC begitu? Terus dari dosennya menjawab, oh maaf mbak, setelah saya baca dan saya teliti, berarti mungkin Anda harus memperbaiki di bagian ini gitu. Itu merupakan sebuah feedback atau umpan balik dari sebuah komunikasi yang terjadi. Nah, untuk contoh yang komunikasi yang tidak efektif yaitu misal ada seorang dengan perbedaan bahasa, dia saling ngomong, ada orang yang bisa bahasa Sunda dan yang satunya dari orang Jawa. Nah, yang orang Sunda itu ngomong ke orang Jawanya, parantos tuang tak acan gitu. Nah terus yang orang dengan bahasa Jawa tidak akan mengerti apa yang bahasa Sunda, yang orang Sunda itu katakan dengan bahasa dia. Nah si orang Jawa ini akan mengatakan, ngomong apa sih kamu, kalau nggak bisa ngomong bahasa sini, kamu ngomong bahasa Indonesia aja agar kita tuh mengerti semua apa yang kamu katakan gitu. Nah terus dengan begitu hambatan dalam perbedaan bahasa tersebut akan sangat mengganggu. Tidak selamanya komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan oleh adanya hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi dapat mempersulit dalam mengirim pesan yang jelas, mempersulit pemahaman terhadap pesan yang dikirimkan, serta mempersulit dalam memberikan umpan balik yang sesuai untuk pesan tersebut. Jenis hambatan itu ada 4. Yang pertama, hambatan personal. Yang kedua, ada hambatan fisik. Yang ketiga, ada hambatan kultural atau budaya. Dan yang keempat, ada hambatan lingkungan. Hambatan personal ini terjadi pada peserta komunikasi. Contohnya, sikap, ada emosi, prasangka, dan bias. Terus untuk hambatan fisik ini sendiri, misal ada orang yang berkomunikasi dengan orang yang tuli, maka komunikasi tidak akan berjalan dan terjadi hambatan pada komunikasi tersebut. Untuk yang ketiga, hambatan kultural atau budayaan. Misalnya yaitu ada kepercayaan, bahasa, dan keyakinan. Terus yang keempat ada hambatan lingkungan. Hambatan lingkungan ini meliputi tingkat aktivitas, tingkat kenyamanan, gangguan, dan waktu. Nah, pada hambatan lingkungan ini biasanya terjadi ketika komunikasi yang terjadi pada lingkungan yang berbeda. Misal, ada sebuah orang yang berkomunikasi di pasar. Dia adalah seorang yang mempunyai perusahaan dan dia berkomunikasi dengan pedagang yang ada di pasar. Maka dalam bahasanya pun akan berbeda dengan orang yang diberi pesannya. Misal
orang perusahaan tersebut memberikan komunikasi seperti ini. Selamat siang Ibu, maaf saya akan membeli dagangan Ibu. Ini untuk dagangannya saya akan membeli 1 kilo telur gitu misalnya. Terus dari pedagang itu sendiri misal pakai bahasa dari daerah itu, dari daerah Ibu tersebut gitu. Jadi dalam hal tersebut bahasa juga akan mempengaruhi dalam komunikasi tersebut dan dapat menyebabkan hambatan tersebut akan terjadi dalam suatu komunikasi. Yang kedua, misal hambatannya pada emosi. Ada seseorang yang bertanya kepada seseorang yang sedang moodnya tidak baik. Misal bertanya, tetapi ini menggunakan bahasa yang biasa saja si penanyanya, tetapi yang menjawab malah menggunakan emosi. Misalnya, ada orang sedang marah ditanya, Mbak, lagi ngapain Mbak di situ gitu. Padahal di sini penanya sudah menanya dengan baik-baik, tetapi yang ditanya karena sedang dalam keadaan marah, dia malah menjawab seperti ini. Ada apa sih Mbak? Tanya-tanya, emang penting kayak gitu misalnya. Terus hambatan yang ketiga misalnya tentang waktu. Ada seseorang yang menanyakan di waktu yang tidak tepat. Misalnya ada seseorang bertanya ke tetangganya tapi malam-malam sambil teriak-teriak gitu. Padahal tetangganya sendiri itu sudah tidur. Nah ditanya malah diketuk-ketuk pintunya terus ditanya, Bu bangun, aku mau ini minta sesuatu di rumah ibu, minta air misalnya kayak gitu. Nah padahal tetangganya dia sendiri itu sudah tidur. Nah maka di situ akan terjadi hambatan-hambatan yang nantinya akan mengganggu proses komunikasi tersebut. Nah dalam memilih pelamar, perusahaan tentu saja menginginkan pelamar yang memiliki kepribadian unggul. Nah, apa sih kepribadian unggul tersebut? Kepribadian unggul merupakan kepribadian yang dicari oleh perusahaan itu agar si pelamar nantinya ketika dia sedang bekerja dapat bekerja dengan baik dan benar. Nah, pertanyaannya lagi, apa saja kepribadian unggul tersebut? Yang pertama yaitu ada kecerdasan. Kecerdasan seseorang dibagi menjadi 3, yaitu IQ, EQ, dan SQ. Nah, kecerdasan ini dibutuhkan agar nantinya si pelamar ini dapat bekerja di perusahaan itu dengan baik dan benar menggunakan kinerja otak dia sendiri. Yang kedua yaitu ada pengalaman. Pengalaman tentu saja sangat penting untuk pelamar dapat melamar itu agar dapat diterima dalam perusahaan tersebut. Karena pengalaman ini merupakan guru terbaik yang dapat memberikan suatu pelajaran di balik pengalaman itu. Nah, pengalaman bekerja juga sangat dibutuhkan dalam perusahaan. Misal ada perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan tentang R&D, maka apabila si pelamar tersebut memiliki pengalaman telah bekerja sebagai R&D di perusahaan lain sebelumnya, bisa jadi itu akan lebih diterima daripada yang lain yang tidak memiliki pengalaman. Yang ketiga yaitu ada kreativitas. Kreativitas ini juga sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Karena dengan kreativitas, maka seseorang tersebut dapat berkembang dengan baik dalam perusahaan tersebut. Terus yang ketiga yaitu ada motivasi. Motivasi sendiri itu dalam diri kita masing-masing gitu. Jadi motivasi sangat penting untuk bisa kita melangkah dalam perusahaan tersebut. Dengan adanya motivasi atau dorongan yang kuat dari diri sendiri, maka kita dapat bekerja dengan baik dan kita sendiri dapat berkembang dengan baik dalam perusahaan tersebut. Terus yang keempat yaitu kemampuan berkomunikasi. Dalam dunia kerja pasti kita sendiri memiliki teman dan di situ ada teamwork. Nah, dalam teamwork itu dibutuhkan adanya kemampuan berkomunikasi. Karena kemampuan berkomunikasi itu sangat berpengaruh terhadap apa yang nantinya akan Anda capai di masa yang akan datang. Seseorang yang memiliki komunikasi yang baik, maka dia akan lebih dimengerti oleh teman-temannya. Terus yang keenam itu ada semangat. Semangat sangat diperlukan karena dengan semangat maka si pekerja dapat bekerja dengan baik dalam perusahaan tersebut. Nah, kepribadian unggul terakhir yang harus dimiliki oleh sebuah pelamar kerja yaitu
soft skill. Soft skill ini sangat penting nantinya untuk bisa bekerja dalam perusahaan. Karena di perusahaan itu sendiri biasanya kita akan bekerja dengan under pressure atau di bawah tekanan. Jadi tanpa adanya soft skill, maka tidak akan bisa seorang itu bekerja dengan baik dalam perusahaan tersebut. Nah, dari poin-poin kepribadian unggul tersebut yang sudah saya sebutkan ada 7 itu, poin yang saya miliki dari ketujuhnya itu yaitu motivasi. Dari saya sendiri memiliki motivasi untuk dapat bekerja dalam sebuah perusahaan, karena dari manapun kita harus memiliki motivasi yang kuat terlebih dahulu untuk dapat menuju ke jenjang selanjutnya gitu. Nah, terus poin utama yang sudah saya sebutkan tadi, poin utama yang belum saya miliki yaitu pengalaman, karena dari saya sendiri belum lulus kuliah jenjang sarjana strata 1. Jadi dari saya sendiri belum pernah bekerja dalam sebuah perusahaan dan belum memiliki pengalaman kerja di suatu perusahaan. Jadi itu adalah poin yang belum saya miliki.